حبيبنا نفعنا الله تعالى بعظمه في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا Jadi kalau hal tersebut dilakukan bukan dalam pahala sunnah,
Sitatun ada 6, di mana daripada ke-6 tersebut sakta atau diam ini dilakukan dalam waktu yang singkat, yaitu biqadri subhanallah, seukuran membaca subhanallah. Ya Pak, seukuran membaca subhanallah, kecuali antara amin dan surah fi akli imam, di hak imam, kecuali antara amin dan surah bagi seorang imam pada saat melakukan sholat jahar, sholat yang sunnah dijaharkan. Nah ini agak panjangan, saktahnya atau diamnya itu agak panjang, bukan hanya sebatas seukuran membaca subhanallah saja, akan tetapi ukurannya ada seukuran bacaan Fatihahnya makmum. Ya, ketika imam selesai membaca Fatihah, waladdallin, amin. Antara amin dengan si imam memulai membaca surah itu jeda waktunya bukan hanya sebatas ukuran subhanallah saja, akan tetapi ini batasannya ataupun waktunya adalah seukuran lamanya bacaan Fatihah makmum. Artinya si imam ini jangan terusin membaca surah, akan tetapi bagusnya si imam mempersilahkan dulu kepada para makmum untuk atau memberi kesempatan kepada para makmum untuk membaca surah Fatihah masing-masing. Jelas Pak? Selama berdiam diri tersebut bukan berarti si imam itu harus diam, artinya tidak membaca apapun. Disunahkan pada saat si imam menunggu bacaan Fatihah yang dibaca oleh masing-masing makmum, itu imam boleh mengisinya dengan doa atau boleh mengisinya dengan qiraah apa saja. Ayat-ayat Al-Quran silakan baca, tapi dibaca dalam Quran tafsir. Jelas kan kira-kira? Waladdallin, amin. Nah, si imam memberikan kesempatan kepada para makmum untuk membaca surah masing-masing, sehingga makmum lebih fokus terhadap bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca. Betul kan? Coba kalau misalnya pengeras suara agak kencang, begitu imam selesai baca surah Fatihah, kemudian para makmum memulai membaca Fatihah, kadang-kadang konsentrasi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah itu buyar, kadang-kadang gak kedengeran. Benar gak? Karena saking kencangnya kerasnya bacaan imam pada saat membaca surah. Jadi harusnya, baiknya imam memberikan kesempatan kepada para makmum. Silakan baca Fatihah dulu. Imam berdiam diri. Maksudnya bukan berdiam diri, nggak ngomong apa-apa, nggak mengucapkan hal apapun, bukan. Tapi pada saat menunggu bacaan Fatihah makmum, yang dimaksud sakrah di sana, imam itu boleh mengisi dengan doa, boleh mengisi dengan bacaan qiraah apa saja, tapi dibaca dengan sir, pelan, jelas. Doa apa saja silakan, baik hubungannya dengan urusan ukhrawi ataupun duniawi. Sebab dimanapun tempatnya yang namanya sholat adalah tempat berdoa. Betul? Apalagi pada saat sujud terakhir, ketika selesai baca tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali sunnahnya kan? Betul? Kalau bapak sholat sendiri bagusnya 11 kali. Bahkan setelah 11 itu disambung lagi dengan doa, 3 doa yang
dianjurkan di sujud terakhir. Itu kalau bapak sholat sendiri. Kalau jadi imam nggak boleh, harus ada kompromi dulu sama para makmum, betul? Para makmum jangan kaget nanti kalau sujud terakhir agak panjangan. Boleh, ikhlas, ridho, silakan. Kalau ada kompromi dulu persetujuan dari para makmum. Tapi kalau sendiri ya terserah kita yang sholat sendiri, betul? Lama atau tidak, silakan. Apa 3 doa yang mesti atau sunnah dibaca pada saat sujud terakhir? Pertama, Allahumma, meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya meminta kepadamu husnul khotimah. Itu di sujud terakhir sunnah. Setelah kita membaca tasbih. Tapi ingat, yang harus digarisbawahi, kalau sholat sendiri, artinya kita tidak memberatkan makmum. Seandainya kita bertindak sebagai imam, kecuali harus kompromi terlebih dahulu. Kalau sholat sendiri ya boleh, silakan kita yang sholat, betul? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya meminta husnul khotimah. Sebab baik dan buruknya nasib seseorang di alam akhirat tergantung pada saat dia menghadapi yang namanya sakaratul maut. Apakah dia mati dalam keadaan membawa iman atau tidak? Apakah dia meninggal dengan membawa amal soleh atau tidak? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Apalagi? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa melakukan taubatan nasuha sebelum kematian. Terus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Sunda. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Meminta kepada Allah supaya sebelum meninggal kita bertobat dulu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, bukan tobat sambal, bukan tobat yang maksiat lagi. Betul? Kemudian yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub. Ini ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hatiku untuk berada dalam agamamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. 3 doa yang sunnah dibaca pada saat sujud terakhir. Itu pun kalau kita sholatnya munfarid atau kita jadi imam, tapi sebelumnya kita kompromi dulu terhadap para makmum yang hadir pada saat itu, supaya kita bertindak sebagai imam tidak memberatkan para makmum yang berjamaah. Betul? Ini juga sama. Ketika selesai imam itu baca Fatihah, kemudian diamini oleh para makmum, sebelum melanjut surah, kasih kesempatan para makmum untuk mereka membaca surah Al-Fatihah masih. Ini jarang. Betul nggak? Jarang. Apalagi menantang. Bisa-bisa yang di belakang semua dalam sama imam. Imam kemana ya? Tidur kan imam. Betul nggak? Padahal itu sunnah. Dan pada saat menunggu para makmum itu membaca surah Al-Fatihah masing-masing, imam sunnah mengisinya dengan zikir ataupun dengan doa ataupun dengan membaca qiraah yang lain yang dibaca dalam keadaan sir. Jelas? Cara mengetahui apakah makmum itu sudah membaca surah Al-Fatihah masing-masing atau belum? Caranya bagaimana? Ya, dengan perkiraan saja. Sekiranya bacaan surah Al-Fatihah itu dibaca dalam ukuran yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu cepat, ya kira-kira berapa detik lah, berapa menit
menitnya, betul? Kita bisa memperkirakan. Baru setelah itu silahkan start baca surah apa saja. Kalau Jumatan bagusnya pada rakaat pertama itu surah Al-Jumu'ah, tapi jarang. Kenapa jarang? Sebab imamnya tidak hafal. Betul. Ya. Kemudian pada rakaat kedua adalah surah Al-Munafiqun. Atau boleh pada sholat Jumat itu surah yang dibaca pada rakaat pertama adalah surah Al-Ghasyiyah, Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah. Kemudian pada rakaat keduanya yang dibaca adalah Sabbih Isma kembali. Yang pertama Sabbih Isma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua adalah surah Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah. Silakan. Atau mungkin yang jarang dilakukan oleh para imam manapun, kecuali hanya sebagian kecil saja, pada sholat subuh hari Jumat itu sunnah yang dibaca pada rakaat pertama adalah surah Sajdah. Sunnah itu surah Sajdah. Al-Ata 'alal insani Alif Lam Mim Tanzilun mir Rabbil Alamin am yaquluna iftara. Surah Sajdah. Kemudian pada saat ayat wa hum la yastakbirun, sudah melakukan sujud namanya sujud tilawah. Nah ini kalau para makmum tidak mengerti, wah bisa-bisa kacau ini. Benar gak? Makanya sebelumnya harus ada pengertian dulu dari imam. Para jamaah, kita sunnah pada hari Jumat sholat subuh rakaat pertama nanti saya akan baca surah Sajdah pada ayat wa hum la yastakbirun, jangan kaget. Itu sunnah kita manakala mendengar ayat Sajdah, sunnah melakukan sujud namanya sujud tilawah. Jadi nanti kita sujud tilawah, para makmum semua ngikutin ya. Siap? Setuju? Setuju. Ikhlas? Ridho? Ridho. Gitu. Coba kalau nggak ada komando dulu dari imam, betul? Bisa-bisa makmum yang nggak ngerti, wah ini apaan? Gimana? Sholatnya? Nah, lantur kayaknya sholat imam. Nah, bisa seperti itu. Jadi nanti setelah wahum la yastakbir semuanya sujud tilawah, apa yang dibaca? Allahumma ij'alni minas sajidina biwajhikal musabbihina bihamdika wa a'udzu bika minal mutakabbirin. Gak bisa bacaannya, sudah yang penting dengan sujud saja itu dapat pahala. Betul? Maka setelah sujud tilawah itu dilakukan, kemudian dilanjut bacaan imam, tatajafa junubuhum dan selanjutnya. Pada rakaat kedua, sunnah yang dibaca adalah surah Al-Ata 'alal insan. Al-Ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah sampai selesai. Tapi imamnya ini harus hafal surah Sajdah dan surah Al-Ata 'alal insan. Kalau nggak hafal repot. Harus hafal. Jelas kan? Nah, boleh dengan menyediakan Quran boleh di depan dibaca itu nggak apa-apa, silakan. Cuma ayatnya memang atau surahnya yang memang sudah praktis tinggal baca. Jangan melakukan barang itu kan repot nanti sholat. Jadi sudah difotokopi, dicetak, simpan di depan, tinggal baca. Ya, silakan. Itu sunnah atau yang lebih praktis lagi ya apa? Nah, apa saja sah ataupun berdiam pada saat sholat, di mana tadi disebutkan hukumnya adalah sunnah hayat. Ada 6. Pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah, Allahu Akbar. Berdiam dulu, segera membaca surah, baru Allahu Akbar.
Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini tidak ada jeda. Harusnya ada jeda waktu dulu. Setelah takbir Allahu Akbar, ada jeda waktu dulu. Seukuran membaca Subhanallah, baru setelah itu baca doa iftitah. Ini sunnah. Jadi semakin banyak sunnah yang kita lakukan pada saat sholat akan menambah pahala sholat kita, akan mendapat ganjaran. Doa iftitah ini sunnah dibaca dengan syarat pertama, bukan pada saat sholat jenazah. Kalau bapak sholat jenazah nggak usah baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Tahun dulu kemudian baca Fatihah. Nggak usah baca doa iftitah harus sholat jenazah ya Pak ya. Betul apa betul? Kemudian yang kedua, walaupun sholat jenazah itu dilakukan di atas kuburan, jadi nggak usah baca doa iftitah kalau sholat jenazah. Kemudian yang kedua, wa alla yaqfa qawta waqtil ada, apabila orang tersebut tidak khawatir seandainya dengan membaca doa iftitah ini waktu sholat keburu habis, ya. Tapi kalau dikhawatirkan dengan membaca doa iftitah ini waktu sholat nanti keburu habis, mending doa iftitah gak usah dibaca, langsung aja baca Fatihah. Biasanya ini sholat asalnya sedikit lagi waktu maghrib, benar mepet. Jadi kalau waktunya mepet, waktu keburu habis, udah gak usah baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Seandainya itu apabila memang dikhawatirkan dengan membaca doa iftitah itu kita takutnya keburu kehabisan waktu sholat. Kemudian yang kedua, wa alla yaqfal ma'mum qawta ba'dil Fatihah. Kalau kita menjadi makmum, misalnya sholat tarawih, biasanya kan bacaan imam itu cepat. Jadi kalau kita yakin dengan bacaan imam yang cepat tersebut, seandainya kita baca Fatihah, nanti malah kayak seandainya kita baca doa iftitah, nanti malah dengan baca doa iftitah kita tidak berkesempatan membaca surah Al-Fatihah. Jadi bagaimana? Mending langsung baca Fatihah saja, nggak usah baca doa iftitah. Takutnya kita baca doa iftitah malah kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah kita nggak ada. Betul? Harus repot ngejar ketertinggalan dari imam. Nah, kemudian yang keempat, wa alla yudrikal imam bi ghairil qiyam. Apabila memang seorang makmum misalnya dia masuk kebetulan pada saat dia takbiratul ihram imam sudah ruku. Kalau sudah ruku ataupun pada saat dia tidak, ya nggak usah baca doa ini, langsung aja ikut ruku bersama dengan imam. Dan yang kelima, wa alla yasra' bil ta'awud wal qira'ah. Jadi Bapak kalau sudah terlanjur membaca ta'awud ataupun pada saat Allahu Akbar terlanjur langsung baca Fatihah, udah nggak boleh balik lagi ke doa iftitah, terusin Fatihahnya. Kalau sudah terlanjur membaca Fatihah ataupun bahkan terlanjur membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau itu sudah terucap, sudah terusin baca Fatihahnya. Kita harus, karena itu sudah terlanjur membaca ta'awud. Jelas kan? Jadi kalau Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lupa nggak baca doa kita, balik lagi ke doa kita, nggak usah, langsung aja baca ta'awud terusin ke surah Al-Fatihah, nggak usah balik lagi ke doa kita. Sebab sudah luput hilang kesempatan untuk bisa membaca surah Al-Fatihah, manakala dia sudah terlanjur membaca ta'awud ataupun surah Al-Fatihah. Jelas kan? Walaupun itu lupa, apa saja atau bagaimana doa kita itu di bacaannya seperti apa? Yang paling masyhur doa kita itu adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan
musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau boleh dengan yang singkat silakan. Seperti alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segitu doang boleh silakan. Atau ada doa kita seperti ini Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silakan. Sebab ada banyak redaksi doa kita. Ada yang seperti ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segitu doang ada. Ada yang seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa al-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Dengan bacaan atau redaksi doa kita yang mana saja silakan. Tapi yang paling afdal tadi yang awal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sebetulnya penggabungan dua redaksi daripada doa kita. Inni wajjahtu wajhiya lillahi dan seterusnya. Itu yang paling afdal. Bahkan yang paling afdal lagi, seluruh redaksi doa iftitah yang tadi sudah disebutkan dengan redaksi yang berbeda, itu bagusnya dibaca semua. Tapi dengan satu catatan, kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam, tapi imamnya kompromi dulu kepada para makmum, minta ikhlas dan ridhonya seandainya memang doa iftitahnya dibaca terlalu panjang. Kalau tidak, tapi nggak usah yang panjang-panjang. Yang namanya imam itu harus tahu kondisi dan keadaan para makmum yang hadir. Jelas Pak? Kemudian yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud, antara doa iftitah dan ta'awud. Ya. Wa ana minal muslimin. Berdiam dulu, diam dulu. Seorang baca surat baru a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Redaksi tahun ini ada yang menggunakan redaksi atau kalimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dan tahun ini dalam setiap rakaat sunnah, asalkan kita mau membaca surah ataupun Al-Fatihah, sunnah diawali dengan membaca ta'awud terlebih dahulu. Ya, baik. Sesuai dalam Al-Quran dikatakan, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kalian mau membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Mestinya kalian meminta isti'adzah perlindungan kepada Allah supaya dijaga daripada godaan setan. Jelas Pak? Sebab setan kalau dengar baca Quran kabur insya Allah. Boro-boro imam belum nyampe nun waladhdallin, amin udah kenceng belakang. Benar. Jadi kalau saya setelah waladhdallin, jeda dulu, direm dulu, berhenti dulu sejenak, ada jeda waktu, baru amin. Ya, terus baca amin itu kan ada yang amin dimakan, amin. Ya, kemudian ada yang mentahmimkan mimnya, amin. Ada seperti itu. Kalau kita amin. Nah, jadi amin ini Pak, isim fiil. Kalau dalam ilmu nahwu dikatakan amin ini termasuk
kalimat isim fiil. Maksud isim fiil itu redaksinya isim, tapi maknanya fiil. Makanya dinamakan isim fiil. Ya, makanya dinamakan dengan isim fiil. Ya, jadi redaksinya isim, tapi maknanya fiil. Di mana makna daripada amin itu adalah istajib. Ya Allah, semoga Engkau mengijabah doaku ya Allah. Itu makna daripada amin. Ya, itu daripada makna daripada amin. Kalau dalam Alfiah dikatakan seperti lapan hayahal. Ya, seperti lapan hayahal. Nah, hayahal ataupun amin itu termasuk isim fiil. Nah, jadi kalau maknanya istajib berarti ini meminta kepada Allah supaya doa yang kita panjatkan itu diijabah. Kan dari mulai ihdinas siratal mustaqim itu kan isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu agama yang hak, agamamu ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan doa. Di akhir kita baca amin, mudah-mudahan Engkau mengijabah apa yang menjadi permintaanmu ya Allah. Kalau kita meminta kan harusnya dengan penuh takdim, khudu, tadallul, merendahkan diri. Amin. Mudah-mudahan Engkau mengijabah. Kan enak. Coba kalau amin, ijabah Gusti. Kan ini kayak seperti membentak ya. Betul nggak? Kita kalau minta sesuatu kepada siapa saja, baik itu kepada orang tua ataupun seorang karyawan kepada atasan, betul? Atau istri kepada suami, anak kepada orang tua, kan minta itu harus dengan penuh takdim, khudu, tadallul, merendahkan diri, menunjukkan bahwa kita itu memang sedang membutuhkan. Benar? Seorang pengemis kalau minta-minta bagaimana? Minta buah, saya belum makan buah hari ini, kan gitu. Coba kalau ada pengemis, minta, ayo minta, sini minta, kira-kira kita kasih nggak? Moro-moro, betul-betul, sama seperti kita minta kepada Allah, apalagi kepada Allah, betul? Makanya nih, bentar lagi taraweh lah, ya. Coba yang biasanya amin itu dibentangkan, kayak gas ini satu, nah sekarang dirubah. Kira-kira bisa nggak pakai dulu? Kira-kira. Jadi yang harus jadi contoh sebetulnya para orang tua, ya. Kemudian yang kelima, wa baina amin wa surah, antara amin dan surah, antara amin dan surah. Amin ini Pak perlu diketahui terdiri dari 4 huruf, hamzah, mim, iya, nun. Betul nggak? Maka siapapun orang yang mengucapkan kalimat amin, maka dari setiap huruf amin yang dibaca, di mana itu terdiri daripada 4 huruf, Allah akan menciptakan malaikat, dan daripada malaikat tersebut akan memintakan ampunan bagi siapa orang yang mengucapkan kalimat amin. Makanya kalau tahlil itu amin, amin. Kalau sedang pas baca doa kan Ustaz baca doa pas lagi tahlil,